Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi zakat. Ini diatur dalam PSAK 109. Siapa yang wajib untuk mengikuti PSAK 109? Itu adalah amil yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah. Jadi, yang termasuk di dalamnya adalah badan amil zakat dan juga lembaga amil zakat. Sedangkan bagi entitas syariah yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah, namun bukan sebagai kegiatan utamanya, maka dia tidak wajib mengikuti PSAK 109, tetapi dia wajib mengikuti PSAK 101, yaitu hanya sebagai pihak atau entitas yang melaporkan sumber dan penerimaan dan penyaluran dana zakat. Nah, di dalam PSAK 109, jenis dana yang diatur itu ada 3, yaitu dana amil. Ini adalah bagian amil, bisa dia dapatkan dari proporsi dana zakat dan infak sedekah serta dana lain yang oleh pemberi memang diperuntukkan bagi amil. Nah, dana amil ini nantinya akan digunakan untuk pengelolaan atau operasional lembaga amil zakat atau badan amil zakat tersebut. Kemudian ada juga dana infak atau sedekah. Jadi ini dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Dan kemudian ada dana zakat, dana yang berasal dari penerimaan zakat. Khusus dana zakat itu penyalurannya sudah dibatasi oleh Nas Syara', yaitu hanya pada 8 asnaf. Jadi tidak diperbolehkan ada penyaluran selain dari 8 asnaf tersebut. Nah, kemudian bagaimana pengakuan penerimaan zakat? Jadi, pengakuan penerimaan zakat itu diakui pada saat kas atau non-kas diterima oleh lembaga. Zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas, yaitu berapa jumlah kas yang diterima, maka akan dicatat kasnya di debit. Atau penerimaan juga bisa dalam bentuk non-kas, ya, karena zakat itu juga bisa dalam non-kas, misalnya zakat peternakan, ya, kemudian pertanian atau perdagangan, itu kan bukan tidak harus, bahkan penerimaannya tidak tunai. Kemudian jika muzaki, dalam hal ini adalah pihak yang mendonasikan itu menentukan ya mustahiknya siapa, maka dalam hal ini tidak ada bagian amil, ya. Jadi amil itu bisa menerima ujroh di luar dana zakat. Nah, ujroh akan diakui sebagai penambah dana amil. Kemudian, jika ada penurunan nilai aset zakat, tadi penerimanya kan ada yang non-kas, ya. Jika kemudian nilainya itu menurun, nah ini akan dilihat. Jika penurunan ini karena kelalaian amil, maka akan diambilkan menjadi kerugian dan pengurang dana amil. Tetapi jika penurunannya bukan karena kelalaian amil, maka akan mengurangi dana zakat. Nah, ada juga jenis transaksi yang lain atau kejadian, misalnya zakat telah disalurkan kepada mustahik non-amil, ya, jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Artinya kan ada non-amil itu selain yang amil, ada fakir miskin, ya, mu'alaf, ibnu sabil, dan lain sebagainya itu akan dicatat sebagai penyaluran jika mustahik tersebut memang sudah menerima. Tetapi zakat yang disalurkan melalui amil lain belum diakui sebagai penyaluran bila belum diterima oleh mustahik. Nah, amil lain tidak berhak mengambil bagian amil. Ya, maksudnya misalnya BAS menyalurkan kepada LAS tertentu, maka LAS ini tidak berhak mendapatkan bagian dana yang disalurkan dari BAS tadi. Ya, tapi bisa dia mendapatkan ujroh dari BAS tersebut atau amil sebelumnya. Nah, dalam kondisi tersebut, penyaluran zakat itu akan diakui sebagai piutang penyaluran, ya, oleh amil yang awal, karena memang dia akan memiliki tagihan ketika dananya memang belum disalurkan kepada mustahik. Sebaliknya, bagi amil yang kedua atau amil yang lain yang menerima dana dari amil yang pertama,
itu akan dianggap sebagai liabilitas atau kewajiban atau utang penyaluran. Dan ini akan berkurang ketika sudah disalurkan kepada mustahik atau mustahik yang non-amil tadi. Jadi nanti amil yang berikutnya akan melaporkan jika ini memang sudah diserah terimakan kepada mustahik. Nah, maka amil yang pertama akan menghapus piutang penyaluran tersebut, diganti menjadi penyaluran dana zakat. Berikut adalah ilustrasinya. Jadi kalau penerimaan zakat itu adalah kas pada penerimaan dana zakat. Di sini sudah mulai dibedakan penerimaannya, tidak dicampur jadi satu. Kalau penerimaannya berupa aset non-kas, ya berarti aset non-kas pada penerimaan dana zakat. Sedangkan untuk penyalurannya, maka debitnya adalah penyaluran dana zakat. Misalnya untuk mu'alaf ini harus disebutkan karena nanti juga ingin mengetahui distribusinya itu untuk asnaf yang mana saja. Kemudian pada kas. Dan penyaluran zakat untuk amil, penyaluran dana zakat amil, itu akan implikasinya pada penerimaan dana zakat amil. Jadi bukan kas, karena kasnya ada di lembaga tersebut. Jadi hanya pindah dari penyaluran kepada penerimaan dana zakat untuk amil. Ini adalah posnya amil. Misalnya, ya, Las Anur menerima zakat secara kas sebesar 10 juta dari Ahmad Mubarok, maka jurnalnya adalah kas pada penerimaan dana zakat, ya, debit kredit. Kemudian menerima berupa non-kas atau beras, maka persediaan ditulis persediaannya apa pada penerimaan dana zakat. Infak bagaimana? Pada prinsipnya sama dengan zakat, yaitu apakah penerimaan kas atau non-kas, kemudian kreditnya adalah penerimaan dana infak. Penyalurannya juga demikian, disebutkan, disalurkan untuk apa. Untuk amil juga hampir sama dengan yang zakat tadi, jurnalnya. Nah, ini yang contoh tadi, jika amil menyalurkan kepada amil lain, misalnya BAS menyalurkan kepada BAS yang Sukabumi, BAS provinsi menyalurkan ke BAS kabupaten 5 juta. Maka BAS Jabar itu akan mencatat sebagai piutang penyaluran, karena dia memiliki tagihan nantinya kepada Sukabumi. Sukabumi akan mencatat sebagai utang. Ya. Ketika sudah disalurkan, maka Sukabumi akan mencatat hutang di debit, kas di kredit. Demikian pula yang Jabar penyaluran fakir miskin, penyaluran dana zakat tadi, ya, atau mungkin infak sedekah, ya, pada piutang penyaluran. Penyaluran kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, misalnya ada program-program pemberdayaan, ya, itu belum diakui sebagai penyaluran. Nah, penyaluran dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, ambulan, ya, dan lain-lain, itu diakui sebagai penyaluran bila diserahkan kepada pihak lain. Misalnya membeli ambulan diserahkan kepada warga kampung mana, ya, atau membuat rumah sakit atau sekolah dan seterusnya. Nah, sedangkan penyaluran itu secara bertahap bisa dikatakan sudah disalurkan, ya, jika aset yang dibeli tadi itu akan disusutkan, ya, jadi sebesar penyusutannya tadi, dan itu dikelola sendiri oleh amil. Nah, maka besar biaya penyusutannya itulah yang dianggap sebagai penyaluran. Nah, adapun jenis laporan keuangan amil ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, ini sama dengan neraca. Kemudian ada laporan perubahan dana, yaitu mencari selisih atau saldo dana dari penerimaan zakat dan penyalurannya, kemudian dana penerimaan infak dan penyalurannya, dana penerimaan amil dan penyalurannya itu berapa saldonya masing-masing. Kemudian ada laporan kas, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan aset kelolaan tadi jika lembaga tersebut memiliki aset yang didanai dari zakat. Dan catatan atas laporan keuangan. Sekian untuk PSAK 109 tentang akuntansi zakat.
Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.